Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Salam hyper grace dalam Yesus Kristus, Bapa kita yang sempurna mengasihi kita anak-anaknya. Dan seberapa kita yang hadir di sini untuk beribadah, memuliakan nama Yesus, mendengarkan kebenaran firman Yesus Kristus. Mari kita konsentrasikan pikiran kita untuk tetap belajar firman Tuhan yang akan kita bahas bersama. Itu ada di Roma 16 ayat 17. Saya sudah buka di di the word. Oke. Ya. Oke, sebentar kita akan berdoa. Tolong dikasih ingat supaya kita berdoa bagi bapaknya Ibu Rohani. Kemudian kita berdoa bagi Deon Nisco kawan yang hari ini berulang tahun, cuma mereka ada di Takas kalau tidak salah. Sudah dari kemarin perginya. Tadi saya hubungi tapi belum bisa. Ya. Saya perlu mic atau tidak perlu? Ya. Cukup. Oke, pastor, supaya taruh masuk. Ya. Iya, supaya masuk di rekaman. Oke, 1, 2, 1, tes. Iya, tes. Sedikit lagi. 1, 2, 1, iya, boleh. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Di Roma 16 ayat 17 ya, Roma 16 ayat 17 ya, sekali lagi Roma 16 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan 2-3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya. Dalam bahasa Yunaninya ini ada ditulis parakalo, de yumas atau yumas, ya. Ada poi, skopein, toustas, dikostasias, ya. Kaita skandala, ya. Ini skandal. Hindarilah mereka yang membuat skandal, ya. Tolong dilihat ini, ya, kita akan urai ya. Saudara-saudara, ya, ini watch out, ya, watch out. Kalau watch out lebih pasnya waspadailah, berhati-hatilah. Gitu. Waspadalah. Watch out. Ya. Untuk ya, mereka yang apa tuh? Ya, mereka yang menciptakan. Itu bahasa create-nya apa tuh?
Ini division ini membagi-bagi, ya, create, poiointas, ya, poiointas. Yang menciptakan apa, yang create, ya, yang menciptakan perpecahan, ya, gitu. Itu dia pakai apa tuh bahasa Inggrisnya? Ya, division, ya, perpecahan lah. Itu hati-hati. Ya. Bagaimana mereka menciptakan perpecahan? Itu dengan ajaran-ajaran yang tidak biblikal. Itu yang menyebabkan skandala. Ini skandal. Hati-hati. Ini skandalnya diterjemahkan sebagai, coba di atas tadi, obstacle. Ya, tapi yang terjemahan Indonesia godaan. Itu sebenarnya tidak cocok sih. Tidak cocok, ya. Temptation, godaan. Ini skandal. Tapi tak mengapa lah. Kalaupun skandal itu merupakan suatu godaan, nah, kita coba lihat definisi godaan dulu. Pak tolong ke Mbak Google, di tab saya di sini, ya. Ini godaan. Godaan adalah rasa ingin untuk merasakan kesenangan jangka pendek, ya, dan mendatangkan mara bahaya dalam jangka panjang. Itu godaan. Godaan itu bukan dosa, bisa tangkap ya. Tapi godaan itu gerbang masuk dalam dosa. Godaan ini trap. Ya. Ini perangkap ini. Ya. Coba dilihat di Indonesia lain saja, biasa itu apa ya? Kejadian 4 ayat 7. Yang bahasanya ya, oke. Ini Alkitab Indonesia. Kejadian 4 ayat 7. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Fakta biblikalnya, Kain kalah. Kain masuk dalam godaan, terperangkap dengan godaan. Ya. Godaan itu hanya ada di muka pintu. Dia mengintip. Ya. Menado bilang dia bahu baju makwa. Karena orang welcome, ya sudah dia masuk. Nah, ketika dia masuk, itu menjadi suatu pelanggaran terhadap firman, dan itu yang disebut dosa. Ya. Kenapa Kain tidak bisa berkuasa atasnya? Nanti dipikirkan saja. Terkadang dosa membujuk kita, godaan membujuk kita. Godaan membujuk kita, menarik kita. Godaan itu seperti medan magnet, ya, yang terus-menerus berusaha untuk menarik kita supaya nempel. Ya, ketika kita tertarik, ya, kita akan nempel melakukan dosa. Alkitab mendefinisikan dosa, segala sesuatu yang tidak didasarkan iman itu dosa. Segala kejahatan
adalah dosa. Barang siapa yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dosa. Jadi contoh praktisnya, ini sekarang musim hujan. Kalau mama lagi jemur pakaian, lalu pesan bapak-bapak rohani, bro, tolong lihat akan kalau hujan, ya, tolong lihat akan kalau hujan. Itu maksud kalau hujan, angkat tuh baju. Tapi karena bapak-bapak yang Kalimantan lalu, ya dia cuma habis dilihat. Hujan sudah hebat, dia cuma berdiri. Buka pintu kan dilihat-lihat. Kayak hujan. Ya. Ini tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Itu dosa. Betul kan? Coba cari dulu. Cari di mana siapa yang tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, berdosa. Supaya orang ada bukti. Barang siapa tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Gimana? Jika seseorang tahu berbuat baik, berapa? Yakobus 4 ayat 17. Oke, silakan Pak. Yakobus 4 ayat 17. Ya, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini yang Tuhan Yesus kasih ingat pada kita waktu kita bersaksi kepada distributor rokok terbesar di kota Manado. DP rumah di Jalan Toar, hampir baku muka dengan gereja Bala Keselamatan. Dia rumah paling kecil di sana. Dia punya lantai marmer semua. Murah-murah Pak. Dia salah satu pengurus jemaat di salah satu gereja. Tiap sore jam 4 dia mulai bawa tas kresek. Itu isinya rokok semua. Kalau dia mulai coba setiap merek yang dikirim pabrik itu dia coba. Karena dia mau promo. Jadi kita bilang, kok tahu nggak itu rokok dosa? Alah, karena sepanggang. Sutuan memang. 20 tahun yang lalu 60-an. Entah kalau masih ada sekarang. Karena perlu jadi pendeta kalau mari mau kasih nasihat. Kita ketua jemaat seulang-ulang kali bilang pada kita bilang tanya Pak Pendeta tolong kasih ayatnya di mana rokok adalah dosa. Nggak ada itu. Lalu kita pulang dengan kecewa. Tuhan Yesus yang ngasih tahu akan kita supaya kita bisa setahu ini opak ini dia. Kita balik 1 minggu kemudian belum dapat, 2 minggu lagi kita balik karena kita ajar dia komputer. Nah, ya tiap minggu kita balik. Lalu Tuhan kasih ingatin, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita kasih tahu kok kita sudah apa ayat? Moga-moga berguna. Mana itu ayat? Bilang rokok berdosa. Rokok berdosa tidak ada. Tapi tolong baca ini.
dia baca. Kok coba baca itu di bandrol rokok, ada tulis rokok dapat membunuhmu, menyebabkan bla 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 sakit. Lalu dia baca ini, lalu dia bilang ternyata nggak ada apa-apa kita. Hasilnya kita sudah di sana ini, kita terakhir kita kasih ayat, kita sudah balik di sana sekitar 2 atau 3 tahun. Ya. Lalu kita kembali ke sana karena ada urusan. Mau dapat dan kok jam 4 yang kita tahu kok punya jam rokok. Tanya kok mana itu tas kresek hitam? Nana tinggal informasi. Kita sudah berhenti rokok. Kenapa kok bisa berhenti rokok? Sejak Nana ada kasih tahu pak kita, dia besok kita bangun mau merokok ya jam 4 sore. Itu kita itu rokok kasih masuk dalam mulut, kita sudah tidak bisa karena pahit sekali rokok, rasa pahit. Terus kita pikir kita nggak enak badan. Kita masuk, ya lepas dulu di situ, masuk minum air, kemudian kita minum obat. Ya. Kita coba lagi nggak bisa. Besok coba nggak bisa. Mulai dari itu kita putuskan untuk tidak merokok. Ya. Ini kan godaan, mengatasi godaan. Ya. Ini ya. Barang siapa tahu berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kemudian kita ada kasih ayat 1 lagi Pak Kok. Roma 4 kalau nggak salah ya, Roma 4. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Di mana itu? Ayat 24 ya, di 20-an ya kalau nggak salah. Oh bukan, berarti ini 24. Coba tolong lihat dulu ayat yang terakhir. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Ya iman. 22 karena itu coba. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman. Itu Roma 4 atau 14 ya. Kita coba itulah. Coba tolong dicari bantu. Kayaknya 14 ya. Pasal 14 mungkin. Ya, 14 coba mungkin. Dia 14 ya. Terus ke 20-an ya, ayat 20-an dan 14. Ya, terus ya, betul. Ya. Nah, ini dia. Orang baca bagian bawah saja. Oke, 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini 2 ayat yang kita kasih tahu kok. Kok merokok pakai iman kok? Oh, sabaran. Jadi usahakanlah kok merokok pakai iman supaya nyata jadi dosa, karena segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini semua yang mengiring ke dalam dosa, kepada dosa adalah godaan. Dosa mengintip di depan pintu. Waktu saya sekolah Alkitab, karena pertanyaan ini maka kita tidak orang jadi ujian semester. Kita tanya Pak Senior Pastor Ruby Makal yang mau kasih ujian. Kita tanya, Mer, apakah godaan itu dosa? Dia bilang itu dosa.
Anda. Kita kasih ayat. Nah, kita kasih ayat, dia bahas, akhirnya orang yang jadi ujian karena terlalu panjang dia, lama dia bahas. Godaan itu hanya di luar, dia tidak ada di dalam, dia di luar. Dia apa itu tadi Alkitab bilang? Mengintip di depan pintu. Dia cuma mengintip saja. Bahoba, orang Manado bilang bahoba. Dia bahoba. Tora buka tuh pintu. Silakan masuk, welcome. Masuk. Jadi orang punya tugas itu harus kita atasi godaan. Itu adalah preventifnya. Oke? Itu preventifnya. Di mana tuh ayat tentang preventif? Aku telah memberikan kuasa kepadamu supaya menolak godaan ini kita tidak bisa hanya dengan modal nekat. Karena saya bertahun-tahun gagal menolak godaan. Pasti Bro Kiki tahu, ya karena orang dua aliran dulu. Tolak godaan rokok. Ya. Dokter sudah bilang, ngana mau hidup sampai lusa, kalau mati besok. Ngana paru-paru ini su mendung, su hitam, tinggal mau tunggu hujan lebat. Kita yang nggak berani. Kita sampai kokehe keluar darah. Ya, kokehe sedikit saja keluar darah. Paru-parunya sudah lubang-lubang. Tapi kita nggak bisa kalahkan godaan. Oke, baca Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Oke, mari kita baca 2-3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kalau periksa bahasa aslinya itu ada dua kuasa. Tolong periksa ke the word-nya. Ya. Tuhan sudah kasih pada orang itu kuasa, tapi orang simpan. Orang bahkan tidak tahu menggunakannya, atau tidak sadar bahwa kuasa itu sudah ada pada orang. Oke. Ini dia pakai exousia. Ini dia. Exousia. I have given didomi. Tolong diperhatikan ini tesisnya, ini tesis. Ya, ini tesisnya. Jadi, di sini. Sebelah. Ya. Tesisnya apa ini? Di sebelahnya. Didomi. Nah, tesisnya, gramatikalnya. Ya. Oke. Klik saja. Di bawah. Ini. Ya, ini perfect, indikatif, aktif, ya, kepada setiap orang. Verb, ini kata kerja. Ya. Aku telah memberikan ini perfect. Sudah sempurna itu. Sudah, kita sudah berikan. Indikatif, ya, aktif. Yesus yang aktif sebagai subjek pelakunya memberikan kuasa. Ini indikatif, ini faktual, fakta. Dia sudah kasih pada orang,
Waktu kita percaya, waktu kita menerimanya sebagai Tuhan, waktu kita menjadi anak-anaknya, Dia sudah kasih. Cuma orang yang tahu, ya, ataupun tahu tapi ya sekedar tahu saja. Ya. Memberikan kepadamu exousia, ya ini apa nih? Coba exousianya gimana? Ya ini exousia, ini authority. Coba perhatikan di sini di sebelahnya. Ini di Strong. nah, ya exousia. Klik. Ini apa? Authority. Ya. The right in to do something. Kuasa untuk melakukan sesuatu. Privilege, ya, privilege. Ya. Authority. Dia sudah kasih kuasa. Kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking. Ya, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Tapi ada menarik di sini. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan kamu. Artinya, godaan yang datang, yang ada di depan pintu, tidak akan membahayakan kita. Ya, bisa nangkap ya. Godaan itu tidak ada artinya kalau dia tetap ada di depan pintu. Dia tidak boleh melewati pintu pikiran kita, tidak boleh. Coba lihat kuasa yang berikut, kekuatan, dunamis. Dinamin. Ya, dinamin, coba tolong dicari di bawah. Ya, dinamin. Dinamis, force. Tenaga ini, force ya. Kekuatan. Ya, force. Tesisnya tolong dilihat di sebelahnya. Tesis. Akusatif, feminin, singular. Akusatif. Ini akusatif, ini subjek. Dia utamanya. Coba lihat dulu akusatif. Coba kalau saya tidak salah ingat ya. Akusatif objek langsung atau subjek. Klik kanan dulu Pak. Klik di sini, klik kanan. Nah, oke, nanti lihat dia punya kamusnya. Nah, kliknya di sini ya itu kanan. Ya, oke. Coba lihat di dictionary-nya. Datif, akusatif, ya berarti ini objek langsung. Di ya web ya objek langsung, gramatikal objek langsung, ya objek, direct objek, akusatif. Ada datif, ada akusatif. Ada saya lupa. Oke, jadi objek langsung. Kuasa dunamis atau dinamis. Kuasa ledak, kuasa yang tak terintimidasi. Tuhan sudah kasih itu. Cuma terkadang orang simpan. Ya. Orang nggak mau pakai. Makanya orang babak belur masuk dalam kubangan dosa akibat orang tergoda. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Tuhan menyuruh kita, mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang
tulus hatinya. Hindarilah mereka itu, karena mereka itu penggoda. Tidak ngerti? Coba mundur dikit Pak, supaya bisa ada kita ya bisa cari hubungannya. Ya. Sebab itu hindarilah mereka yang ini pengajaran bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu dengar. Ini waspadalah terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang biblikal, gitu. Yang hanya menimbulkan perpecahan dan godaan. Apa itu tadi godaannya? Bahasa Yunani apa? Poyontas. Poyontas. Bukan. Bukan. Oh, create gitu itu kan. Apa itu? Skandal. Skandal. Ya. Skandal, hindarilah khotbah-khotbah pengajaran yang cuma akhirnya jadi skandal. Bisa tangkap ya? Susah ya? Pengajaran yang jadi skandal cuma, yang jadi godaan itu. Sekarang begini, pengajaran yang akan mengarahkan ke sana. Coba berpikir yang benar. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ikut Yesus itu bukan jadi ekor, tetapi jadi kepala. Diberkati, naik, dan bukan turun. Itu godaan. Godaan. Kita habis-habisan, kita mesti jadi kepala. Tidak mau diperintah. Baru 2 minggu kemarin, ya, saya ke saudara sepupu yang ada di Bitung, yang ada beberapa orang sudah ke sana, ya, ke Bruder Martinus Pamdale, ya, itu sepupu. Beliau ini pengusaha kaca aluminium dan berbagai bentuk yang lainnya. Istrinya juga konveksi, dan dia punya seorang karyawan. Waktu kita sampai di sana, orang 3 dengan Karen, dia cerewet sekali. Kita baru sampai, kita nggak kenal dia siapa. Oh, dia langsung sama dengan polisi. Serse. Tuh. Kita sudah pasti. Kita lihat tukang baca cerita, ini tahu siapa ini. Ya sudah, singkatnya kita tanya pada dia, Nana ini dari mana Nana ini? Oh, dari anak Medan saya. Ya. Kita kok penerja ada sekolah Alkitab. Langsung kita pe otak, langsung ada tersenggol sedikit. Sekolah Alkitab, Nana katanya, dia bilang kita pengerja ada di sini sudah 2 tahun lebih ada di sini dengan keluarga bla bla bla, dan dia cari kerja. Oke. Yang saya pikirkan bukan masalah kerjanya, tetapi kita awal-awal sudah menaruh sesuatu yang kurang positif lah menurut cara orang berpikir. Kita tahu nih gaya orang yang tamat dari sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu orang ke sekolah, mengerti. Kita kasih tahu Buddha Hiko punya istri, dia bilang dia sekolah Alkitab. Iya, dia sama dengan kita. Kita mau bilang ini pastinya umur panjang ini, karena tidak mungkin
dia mau belajar, dia mau rendah hati. Betul. 2 minggu kemudian dia sudah dikasih berhenti karena dia mau perintah semua tuh karyawan di situ, ya dia mau perintah habis. Baru banyak yang bahasanya tidak benar alias bohong-bohong. Dia sama dengan bos. Jangan heran begitu. Waktu kita ada buka Visikom seperti itu. Aduh, kalau yang datang melamar kok sudah bilang kita ada sekolah, ada pelayan, aduh pasti kacau, ya, pasti kacau. Walaupun tidak 1000% demikian, tapi kita punya pengalaman seperti itu. Ini godaan ini. Ketika kita merasa bahwa Tuhan berhutang kepada kita, ini godaan. Artinya begini, secara praktis, kalau Tuhan saja berhutang pada kita dalam pelayanan, kalau bos ini perintah Pak, dan bahasanya begini, kita lebih taat ke Tuhan. Lalu Alkitab bilang begini, sedangkan manusia yang Anda lihat saja Anda tidak bisa taat, jadi Anda putar balik kalau bilang Anda taat pada Tuhan. Begitu bahasanya. Terus godaan ini yang parah. Godaan mau jadi tuan, gitu. Karena dicekokin yang salah. Oh, kita kok jadi kepala bukan ekor. Makan gaji dia orang, jadi kepala tempat apa? Tapi karena ini sudah masuk di otak, sudah disuntik, dia anggap dia bos di situ. Dia suruh dia punya teman, dia ambil kopi di dalam. Ambil saja di dalam. Lalu ketemu dengan nyonya. Nyonya tanya mau ambil apa? Oh, ini si Anu ada suruh ambil kopi. Dia suruh. Siapa dia? Dia suruh pengaruh. Kok mau datang ambil bukan minta? Datang ambil. Nah, ini yang cerita. Jadi cerita. Ada singkatnya ya, dia dikeluarkan karena godaan ini. Godaan yang tidak segera ditangani dengan benar, dia akan menuntun kita untuk masuk dalam kubangan dosa. Di dalam 2 Petrus 3, babi kembali kepada bukan kubangannya. Kalau dibaca 2 Petrus 3, ini godaan. Ini godaan. Jadi jangan anggap enteng dengan godaan. 2 Petrus 3 ya ayat 5-6 ya. Mungkin silakan lihat 2 Petrus 3. Mereka ya naik terus lagi. Ya. Sengaja orang-orang seperti ini ya oke. Orang-orang seperti ini benarlah pepatah, babi kembali kepada kubangan. 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3. 3 ayat. Coba lihat dulu kan, kita tidak bisa 5 kah atau babi kembali kepada kubangan. Mereka tidak mau tahu. Coba lihat di atas. Kalau dicari di YouTube sudah bisa dapat. Atau ayat ya belasan.
Mereka, oke, kita baca bersama 2-3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Karena gagal berkuasa atas godaan. Dia kembali. Ya. Ini sebenarnya Alkitab mau menunjukkan bahwa kalau kembali berarti kita tadinya ada di situ kan? Ya kan? Ada di situ. Ya. Lalu dikeluarkan, dibersihkanlah. Tapi karena godaan itu dia masuk ulang. Selama orang Kristen tidak mau menguasai atau berkuasa atas godaan, dia akan kembali. Itu pasti. Semoga kita yang belajar ayat pun yang mau ditambahkan, disilakan untuk kita saling mencerahkan.